Saya adalah reinkarnasi dari Bunda Dewi Lanjar. Seperti rasanya satu tubuh, tapi memiliki dua kepala. Satu kepala normal saya, satunya lagi kepala yang sosok Dewi Lanjar yang kawentar alias kondang sebagai penguasa laut biasanya selalu dikaitkan dengan praktek pesugihan. Tapi bagi Tia Rembai, Sang Dewi merupakan figur yang memberi banyak pelajaran. Sebab sejak 11 tahun lalu, ia dianggap sebagai titisan Dewi Lanjar. Tidak sedikit ahli kebatinan, para spiritualis, hingga anak indigo menyebut bahwa Dewi Lanjar hadir di dalam dirinya. Lalu benarkah? Karena itu, Tia Rembai bisa berhubungan dengan sesuatu yang gaib. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa gaib pernah membawa Tia Rembai dalam sebuah situasi yang sulit. Ia merasa tidak ada pertolongan lain kecuali berserah. Tapi tiba-tiba saja ia merasa seperti memiliki kekuatan batin yang besar untuk menyelesaikan problematika hidupnya yang sangat emergensi itu. Dari sanalah ia menyadari ada kekuatan lain yang selama ini terkubur di dalam jiwanya. Kekuatan yang pada akhirnya diketahui berasal dari energi Dewi Lanjar. saya adalah reinkarnasi dari Bunda Dewi Lanjar. Oke, karena dari beberapa peristiwa dalam kurun waktu 11 tahun yang merupakan periode kebangkitan spiritual saya, ya, dari yang tidak tahu apa-apa sebagai manusia biasa. Kemudian di beberapa peristiwa selama 11 tahun ada momen-momen di mana saya itu seperti menemui situasi emergensi, ya. Situasi kondisi emergensi di mana saya harus menggunakan kekuatan alam yang lain yang ternyata terkubur selama 33 tahun lamanya dalam raga ini, dan baru saya ketahui ketika menghadapi ujian-ujian di alam tersebut. Semula, Tiara tidak pernah menyadari ada entitas lain di dalam raganya. Sejak peristiwa emergensi itu, ia hanya merasa memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu lewat bantuan kekuatan batin. Baru setelah bertemu dengan banyak spiritualis, ia mendapatkan pencerahan. Terutama karena sebagian besar dari mereka menyebut bahwa ada sosok Dewi Lanjar yang mengiringi hari-harinya. Ya, sebenarnya ini termasuk ranah mistis, ya, gaib gitu. Klinik juga. Karena saya awalnya tidak mengenali juga entitas dalam tubuh saya ini.
secara rohaniah ya. Tapi seiring lambat laun saya ketemu dengan banyak orang spiritual, paranormal, supernatural, supranatural, indigo. Itu beliau-beliau mengatakan ada sosok Dewi Lanjar. Kebanyakan 50% bisa saya katakan itu para spiritualis paranormal mengatakan saya titisannya yang dari selatan. Tapi setelah saya observasi, saya analisa sendiri, saya rasa-rasani ya keadaan mental saya, oh bukan Ratu Pantai Selatan, melainkan saudarinya. Tak ingin terjebak dalam pengakuan yang menyesatkan, Tiara berusaha menggali sendiri sosok yang sesungguhnya mengikutinya. Observasi serta olah kebatinan dilakukan untuk mendapatkan petunjuk. Hasilnya selalu ada saat-saat tertentu di dalam dirinya muncul dua kekuatan besar, semacam satu tubuh dengan dua kepala. Observasinya yaitu saya merasa-rasa secara emosional maupun secara pemikiran, secara kebatinan, secara holistik itu saya merasa-rasa kalau memang ada entitas lain yang terkadang itu seperti muncul ya, seperti mendominasi tubuh saya. Jadi ada suatu peristiwa, beberapa momentum dalam 11 tahun terakhir ini, saya itu dihadapi situasi emergensi seperti rasanya satu tubuh tapi memiliki dua kepala. Satu kepala normal saya, satunya lagi kepala yang ya di luar kebiasaan lah. Ketika saya harus berhadapan dengan manusia-manusia yang merupakan korban dari gangguan iblis ya. Jadi ketika itu saya harus berubah ya. Saya mendadak berubah menjadi berani, padahal aslinya saya penakut. Manusia biasa, saya penakut menjadi berani. Dan juga saya menjadi bisa seperti bicara bahasa daerah tertentu yang ternyata itu adalah daerah asal dari beliau. Merasa menjadi titisan Dewi Lanjar, Tiara Mbai memiliki cara berkomunikasi dengan sosok gaib itu. Lantas, apa saja tanda-tanda saat Dewi Lanjar hadir? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi titisan Dewi Lanjar sesungguhnya bukan keinginan Tiara Mbai. Ia juga tak pernah membayangkan akan mendapatkan anugerah besar serupa itu. Apalagi Dewi Lanjar merupakan figur mistik yang sangat dihormati. Tapi kenyataannya justru Tiara yang dipilih raganya untuk Dewi Lanjar menitis. Jadilah, setiap saat ia bisa hubungan sekaligus berkomunikasi dengan penguasa Laut Utara itu. Komunikasi saya hanya cukup biasa mengheningkan cipta ya. Seperti mengheningkan cipta, seperti kita akan mendoakan sesuatu, seperti kita sedang berhajat mendoakan almarhum, almarhumah, atau mendoakan sesuatu ya, keperluan, seperti itu aja. Hening sesaat, kemudian saya mensugestikan diri, mengosongkan pikiran, mengosongkan emosi perasaan. Ya, seperti itu. Kehadiran beliau itu natural ya, sifatnya alamiah dan sangat halus. Kadang saya sendiri itu tidak merasa kalau saya sedang ditumpangi oleh entitas tersebut. Bisikan nggak ada, melainkan kayak ada
sekelibat pikiran-pikiran yang menginstruksikan ya, seolah-olah saya harus melakukan ini, saya harus menjamas keris. Padahal sebelumnya saya nggak pernah menjamas keris. Saya mengetahui tentang keris misalnya, saya bisa menggunakan keris malah di beberapa momen. Lalu seperti apa cara Tiara Mbai mengetahui jika saat itu sosok Dewi Lanjar sedang hadir? Mampukah ia melihat atau mendeteksi kehadirannya? Melihatnya itu kalau saya biasanya selesai bersolek, selesai dandan ya, selesai makeup baru kayak ada sekelebat bayangan di cermin. Saya melihat kayak wajah saya tapi kok beda, ada yang berbeda. Ya, sepertinya kalau beliau itu kalau kata orang-orang pintar kuning ya, kuning atau emas. Tapi seperti apa sesungguhnya sosok Dewi Lanjar itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda kehadiran Dewi Lanjar sudah sangat dikenali Tiara Mbai. Apalagi jika sang Dewi sedang datang, sifat-sifat Tiara yang semula penakut berubah pemberani. Selama itu pula, banyak keanehan terjadi, mulai dari perubahan aura hingga kemampuan menyembuhkan sebuah gangguan gaib. Yang saya rasakan selalunya kalau ada beliau hadir itu tadi perubahan sikap ya, perubahan emosi dari penakut, pembimbang, peragu langsung kayak tegas, kayak sosok pemimpin ya, leadershipnya langsung dominan ya, dan saya langsung bisa leading all kind of situation. Saya bisa berani, saya bisa tenang, dan saya bisa apa ya, nadanya nggak enak, saya bisa. Jadi pada saat tertentu itu berubahlah, aura berubah, keberanian berubah, kemampuan alamiahnya berubah, seperti mendadak bisa mengobati hanya dengan energi ilahi tanpa menyentuh fisik. Denial sempat ya, tapi diam-diam. Karena saya menyadari dan merasakan dari awal itu memang ada sesuatu yang berbeda dan ada the others ya, makhluk halus. Dan saya memang merasakan ada perubahan dalam diri secara fisikal maupun secara kebatinan. Saya hanya mengikuti arusnya aja. Saya hanya pasrah. Karena saya tahu kekuatan alam itu dahsyat. Lebih dahsyat daripada kekuatan manusia, terhebat sekalipun. Jadi saya hanya bisa pasrah, berdoa, mensyukuri, dan juga mungkin bisa mengolah ya, menggunakan kekuatan alam ini untuk kebaikan. Menjadi titisan Dewi Lanjar, keuntungan besar yang diresapi Tiara Mbai adalah perubahan karakternya. Banyak sekali sifat yang selama ini menempel pada dirinya berubah, berkebalikan. Misalnya, dirinya yang penakut berubah pemberani, atau sifat lain yang selama ini ceroboh dan gerasa-gerusu berubah tenang, penuh perhitungan. Secara psikologis ya, selain fisiologis. Secara psikologis, kebatinan, emosional itu Dewi Lanjar lebih tenang ya. Jauh berbeda dari sifat saya yang aslinya panikan. Tapi setelah 11 tahun ini saya ditumpangi beliau, saya baru menyadari, bukan tumpangi ya maaf, saya menyadari eksistensi beliau, saya pelajari, saya baru mulai terpengaruh dengan karakter beliau, yaitu menjadi lebih tenang,
lebih dewasa, lebih matang, dan selalu berpikir 3 kali, bukan 2 kali, sebelum melakukan segala halnya, maupun memutuskan sesuatu. Lantas seperti apa reaksi Tia Rambai sebagai titisan Dewi Lanjar mendengar identifikasi pemberi pesugihan? Bukan hanya Dewi Lanjar, justru Ratu Pantai Selatan juga, ya. Konotasinya adalah pesugihan. Nyi Roro Kidul juga katanya buat pesugihan. Jadi itu semua adalah salah kaprah ya, semacam negative image yang sengaja disematkan oleh pihak-pihak yang kurang berkenan dengan eksistensi beliau-beliau. Dewi Lanjar itu adalah saudari ya, ibarat adik ya, adik satu darah, satu keluarga dari Bunda Ratu Pantai Selatan, penguasa perairan, laut, samudra di Nusantara. Wilayahnya mencakup Indonesia Timur, mulai dari Madura, Bali, Nusa Tenggara, Timur-Timur juga ya, Sulawesi di atasnya Bali, sampai ke Papua, Lombok segala termasuk ya, Ambon, Kei, seperti itu termasuk Flores, Pulau Buru. Lewat sebuah peristiwa emergensi, Tia Rambai menyadari ada kekuatan batin yang sangat besar di dalam dirinya. Kekuatan yang berasal dari sosok gaib penguasa Laut Utara yang dikenal sebagai Dewi Lanjar. Sejak itulah ia diyakini sebagai titisan Dewi Lanjar. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.